Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatur, Feby, dan Stevi dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Jayapura akan mempresentasikan mengenai karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintetis dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Karbohidrat memiliki rumus yaitu CN H2O N dan memiliki dua gugus fungsi yaitu gugus fungsi aldehid dan gugus fungsi keton. Klarifikasi karbohidrat. Karbohidrat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, ukuran rantai karbon, lokasi gugus karbonil atau yang biasa disebut min C sama dengan 0, serta stereokimia. Berdasarkan jumlah unit gula, karbohidrat digolongkan menjadi 4, yaitu monosakarida, gula sederhana yang mengandung 3 hingga 9 karbon. Disakarida, 2 molekul monosakarida yang sejenis atau berbeda jenis. Oligosakarida, 2 atau lebih monosakarida yang bergabung bersama oleh ikatan O-glikosidik. Polisakarida, molekul besar, lebih kompleks, massa yang sangat besar dan tidak terlalu dalam air. Jenis-jenis monosakarida. Jenis-jenis monosakarida yang pertama adalah glukosa. Berperan penting dalam proses biologis. Molekul paling sederhana terdapat dalam buah-buahan masak. Yang kedua, fruktosa. Gula ketosa yang merupakan makanan bernegri terdapat dalam madu dan buah-buahan. Galaktosa, monosakarida yang dihasilkan dari proses gula susu mamalia. Berikut adalah gambar struktur monosakarida. Yang pertama adalah glukosa, galaktosa, fruktosa, dan teman-teman dapat perhatikan pada gambar tersebut. Jenis-jenis disakarida. Jenis-jenis disakarida ada 3. Yang pertama, sukrosa, yang kedua, laktosa, dan yang ketiga, maltosa. Sukrosa biasa disebut juga dengan gula tebu. Dia dikenal juga gula pasir. Dan dia terdapat juga gula aren, gula kelapa, dan gula madu. Laktosa juga adalah gula pereduksi yang biasa juga disebut sebagai gula susu. Maltosa juga sering disebut gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis amilun dengan katalis diastase dan aminase. Berikut adalah gambar struktur disakarida. Teman-teman bisa lihat gambar sukrosa seperti berikut dan laktosa seperti berikut dan yang terakhir maltosa. Oligosakarida. Oligosakarida terbagi menjadi 2 yaitu oligosakarida primer dan oligosakarida sekunder. Oligosakarida primer yaitu disintetis dari mono atau oligosakarida dan donor glikosil melalui glikosil transferase. Contohnya yaitu sukrosa. Sedangkan oligosakarida sekunder terbentuk in vivo atau in vitro melalui hidrolisis oligosakarida besar, polisakarida, glikoprotein, dan glikolipid. Berikut adalah gambar struktur oligosakarida. Jenis polisakarida. Polisakarida terbagi menjadi 3 yaitu ada amilum, selulosa, dan glikolen. Amilum memiliki jenis yaitu polimer glukosa yang terdiri atas kurang lebih 500 unit. Dan yang kedua sebagai persediaan makanan tumbuhan misalnya kentang, jagung, dan singkong. Sedangkan selulosa memiliki jenis molekul terdiri dari C, H, dan O. Yang kedua ditemukan dalam struktur selular tanaman dan yang ketiga penyusun utama dinding sel tumbuhan. Dan glikolen
terbentuk dari kelebihan glukosa dalam tubuh. Berikut adalah gambar struktur polisakarida. Sifat fisika dan kimia karbohidrat. Sifat fisika terbagi menjadi 6. Yang pertama berupa zat padat pada suhu kamar. Yang kedua kebanyakan tidak berwarna dan memiliki struktur bubuk. Yang ketiga berupa zat padat amorf seperti pati. Yang keempat berupa serat yang bersifat basah seperti selulosa. Yang kelima sebagian besar dapat memutar bagian polariasi cahaya. Dan yang keenam memiliki stereoisomer. Sedangkan sifat kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama jumlah isomer ruang karbohidrat yaitu 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah atom C asimetri. Yang kedua semua karbohidrat bersifat optis aktif. Yang ketiga monosakarida dan diasakarida berasa manis dan larut dalam air. Dan yang keempat polisakarida berasa tawar dan tidak larut dalam air. Terdapat beberapa reaksi yang dialami oleh karbohidrat. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis. Polisakarida menghasilkan disakarida dengan bantuan H2O atau H+, dan disakarida menghasilkan monosakarida dengan bantuan H2O atau H+. Reaksi yang kedua adalah reaksi fermentasi, yaitu glukosa menghasilkan etanol tambah CO2. Reaksi yang ketiga adalah reaksi dehidrasi, yaitu karbohidrat menghasilkan karbon tambah H2O dengan bantuan H2SO4. Reaksi yang keempat adalah reaksi oksidasi, yaitu karbohidrat menghasilkan asam. Dan yang terakhir adalah reaksi antara karbohidrat dengan hidroksida logam, di mana karbohidrat teroksidasi dan hidroksida logam tereduksi. Terdapat 8 fungsi karbohidrat antara lain. Yang pertama, membantu pengeluaran feses, di mana membantu gerak peristaltik usus dan memberi bentuk feses. Yang kedua, melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi. Yang ketiga, sebagai penyusun sel pada inti sel dalam pewarisan sifat. Yang keempat, sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Yang kelima, sebagai pengatur proses metabolisme lemak. Yang keenam, melancarkan pencernaan. Yang ketujuh, membantu penyerapan kalsium. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Terdapat 7 cara menguji karbohidrat dalam suatu makanan. Yang pertama yaitu uji Molish, di mana untuk membuktikan adanya karbohidrat dengan menghasilkan cincin berwarna ungu. Yang kedua, uji iodin, di mana untuk membuktikan adanya polisakarida yaitu amilum, glikogen, dan dextrin, di mana amilum menghasilkan warna biru, glikogen menghasilkan warna coklat, dan dextrin menghasilkan warna merah. Yang ketiga yaitu uji gula paradoksi, yang akan membuktikan gula paradoksi misalkan glukosa dan fruktosa. Reaksi yang digunakan adalah reaksi Fehling yang akan menghasilkan warna merah bata, reaksi Tollens yang akan menghasilkan cermin perak, dan reaksi Benedict yang akan menghasilkan bukan warna biru, melainkan warna hijau, kuning, atau merah bata sesuai dengan konsentrasi glukosa yang terkandung. Yang keempat yaitu uji Bial untuk membuktikan adanya pentosa yang ditandai dengan adanya warna biru. Yang kelima yaitu uji Seliwanov untuk membuktikan adanya ketosa yaitu fruktosa atau membedakan antara glukosa dan fruktosa, di mana glukosa tidak menghasilkan warna merah sedangkan fruktosa menghasilkan warna merah. Yang keenam, uji Ozazon bertujuan membedakan jenis karbohidrat berdasarkan gambar kristalnya, di mana monosakarida tidak larut dalam air mendidih, sedangkan disakarida larut dalam air mendidih dan akan terbentuk kembali saat didinginkan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu uji asam musat bertujuan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa, di mana glukosa menghasilkan asam sakarat yang dapat larut dalam air, sedangkan galaktosa menghasilkan asam musat yang tidak dapat larut dalam air. Terdapat banyak sekali sumber karbohidrat, antara lain nasi, jagung, kentang, buah-buahan, dan gandum, dan masih banyak lagi yang merupakan sumber karbohidrat. Demikian adalah presentasi kami ucapkan terima kasih. Ladang luas tumbuh bambu, membangun gubuk di tepi rawa, selagi muda carilah ilmu, agar tak menyesal di hari tua.